biasa dipanggil Bapak Rizky. Kalau asal aslinya saya dari Pekanbaru ya, Bapak Ibu, dari Riau. Tadi kayaknya ada yang dari Riau ya. Cuman untuk sekarang saya lagi domisili di Bandung ya. Mungkin buat Bapak Ibu yang mengikuti GMM 1, GMM 2 mungkin sudah nggak asing ya dengan saya karena sempat mengisi juga di kegiatan GMM pada bulan September gitu ya. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu semua di sharing mungkin ya. Jadi kita forum lebih diskusi ya Bapak Ibu. Sorry Bapak Ibu sekalian, cuman di sini kita coba sama-sama belajar untuk mengulik beberapa di antara materi Olimpiade Matematika sebagai penunjang kita nantinya dalam membimbing siswa-siswi terbaik kita menghadapi Olimpiade Sains Nasional. Oke, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen. Oke, saya mau cek dulu apakah share screen saya sudah kelihatan semua, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, jelas ya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, jadi untuk pertama, Bapak Ibu, sebagai yang sudah disampaikan, pelaksanaan GMOM bulan Februari ini akan berlangsung sebanyak 4 webinar yang bisa Bapak Ibu ikuti, yang di mana dilaksanakan setiap minggunya. Gitu ya. Untuk webinar pertama ini, kita mengangkat tema yaitu khusus di materi spesifiknya untuk materi 3 variabel ya. Mungkin kalau berbicara 3 variabel, yang terbayang sama kita adalah penjabaran beberapa variabel. Nanti kita coba bedah beberapa materi di aljabar yang berkaitan erat gitu ya Bapak Ibu dengan 3 variabel ya. Nah, sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwasanya nanti di akhir sesi webinar ini saya menyiapkan challenge berhadiah ya, barangkali Bapak Ibu yang ingin ikut meramaikan kegiatan webinar 1 ini bisa disiapkan dan menyimak rangkaian kegiatan webinar 1 ini dengan baik gitu ya, karena nanti di akhir kita coba untuk Bapak Ibu semua mengikuti challenge untuk meramaikan kegiatan webinar 1 kita pada hari ini. Untuk ketentuannya bisa dibaca di slide ya. Nah, itu di slide yang hadir. Cuman untuk fokusan kita sebetulnya sekarang kan untuk paparan dan diskusi materi saja, ini untuk menunjang ya Bapak Ibu semua untuk aktif dan untuk meramaikan kegiatan webinar 1. Nanti mungkin bisa di-share ke teman-teman Bapak Ibu gitu ya, kita ramaikan challenge melalui Instagram story-nya untuk mengenalkan bahwasanya pendidik matematika itu kita ada satu komunitas gitu ya, komunitas pendidik matematika yang bergerak untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika khususnya di bidang Olimpiade Matematika ya. Nah, nanti di akhirnya challenge akan kita pilih ya Bapak Ibu, 2 orang terpilih yang nanti yang akan memenangkan challenge ini. Oke, itu iklan di awal ya Bapak Ibu. Kita masuk ke inti kegiatan webinar kita pada hari ini. Nah, untuk awalan ya ada salah satu kata-kata yang saya kutip dari Nelson Mandela, yaitu mengatakan pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Makanya di sini peran seorang pendidik itu sangat penting ya, sangat penting dalam mengubah dunia, khususnya di bidang pendidikan ya. Pendidikan di sini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas keilmuannya, tapi juga meningkatkan karakter peserta didik kita untuk siap berdaya saing baik di perlombaan ataupun memahami materi yang kita ajarkan di sekolah. Itu harapannya Bapak Ibu yang hadir di sini adalah guru-guru terbaik yang siap mengupgrade diri, yang nantinya akan disalurkan kepada peserta didik kita. Karena sejatinya Bapak Ibu, guru yang berhenti mengajar harus berhenti belajar. Makanya tugas utama seorang guru itu sebetulnya belajar ya, Bapak Ibu gitu. Kita tidak boleh merasa puas dengan ilmu yang sudah kita miliki gitu ya. Makanya saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang pembelajar dan guru-guru hebat dari berbagai sekolah dan daerahnya masing-masing. Saya apresiasi kehadiran dan antusias Bapak Ibu semua. Semoga banyak hal-hal baik yang Bapak Ibu dapatkan di kegiatan hari ini dan di kegiatan-kegiatan yang komunitas PENMA laksanakan selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke inti pembahasan kita ya Bapak Ibu mengenai aljabar 3 variabel ya. Sini saya bagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama kita coba kulik tentang sifat umum yang berlaku di pemfaktoran aljabar 3 variabel ya. Misalkan di sini kan kita punya 3 variabel, misalkan X, Y, dan Z gitu ya. Kita punya pemfaktoran bentuk X tambah Y tambah Z dikuadratkan ya. Itu kan kita bisa faktorkan atau bisa kita jabarkan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah 2 dikali XY tambah YZ tambah XZ gitu ya. Terus kalau untuk
penjabaran 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z. Nah, itu bisa Bapak Ibu jabarkan terlebih dahulu ya. 1/X kita nyatakan dalam YZ per X, YZ, ditambah XZ per X, YZ, itu untuk 1/Y, 1/Z-nya kita ubah ke XY per X, YZ, biar nanti bisa mengubahnya lebih gampang gitu ya. Jadi siswa mungkin mencerna di sini lebih gampang. Ternyata 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z bisa dinyatakan sebagai YZ tambah XZ tambah XY per X, YZ gitu ya. Nah, dari penjabaran ini kira-kira gimana bentuk soal ya yang bisa kita gunakan dalam pemfaktoran contoh dari dua sifat umum ini. Nah, contoh sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Kita punya informasi bahwasanya X plus Y plus Z sama dengan 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z. Dan hasil kali dari X, Y, Z itu nilainya 1. Nah, kita ingin diminta untuk membuktikan bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1/X kuadrat tambah 1/Y kuadrat tambah 1/Z kuadrat. Ya. Mungkin sekilas ketika peserta didik melihat soal-soal pembuktian itu cenderung menganggap bahwasanya ini soalnya cukup sulit gitu ya. Padahal coba mulai mengenalkan ya soal-soal pembuktian kepada peserta didik yang nantinya memulai di Olimpiade Matematika, dan kita coba salurkan bahwasanya tidak selamanya soal-soal pembuktian itu rumit gitu ya. Kalau kita udah paham konsep dan sifat-sifat umumnya, insya Allah bakal bisa kita selesaikan ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, coba sambil kita pandang Bapak Ibu dari sifat umum yang dua tadi, apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuktikan apakah benar ya bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu sama dengan 1/X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1/Z kuadrat. Atau sebelumnya udah ada yang pernah membuktikan bentuk ini belum Bapak Ibu? Jawabannya gimana? Ya kalau soal pembuktian jawabannya pasti terbukti ya. Oke, mungkin saya nggak bakal nanya jawabannya ya. Mungkin lebih ke caranya gitu. Oke, dari Pak Saifullah mengatakan saling dikuadratkan dulu. Oke, kita coba cek. Yang dikuadratkan dulu yang mana Bapak Ibu? Idenya. Kan kita ingin memunculkan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ya. Sama 1/X kuadrat tambah 1/Y kuadrat tambah 1/Z kuadrat. Berarti idenya tadi kita pakai ya, yang bentuk umum kita kuadratkan. Oke. X tambah Y tambah Z. Oke, Pak Saifullah, kita coba pakai idenya. Nah, jadi kalau kita kuadratkan, ya, kan yang X tambah Y tambah Z dikuadratkan, sama yang 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z dikuadratkan ya. Tujuannya apa? Tujuan kita pertama kali memunculkan bentuk yang ingin kita buktikan, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, dan 1/X kuadrat tambah 1/Y kuadrat tambah 1/Z kuadrat. Dari sini apa yang kita peroleh? Kalau kita kuadratkan, ya ketemu bentuk penjabaran yang tadi udah ada di sifat umum ya. Yaitu bisa kita jabarkan jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah 2 kali XY, YZ, XZ, tambah 1/X kuadrat tambah 1/Y kuadrat tambah 1/Z kuadrat sama dengan 2 kali 1/XY tambah 1/YZ tambah 1/XZ. Dari sini muncul ya, Bu. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadratnya dan 1/X kuadrat tambah 1/Y kuadrat tambah 1/Z kuadratnya. Cuman masih ada nih dua ekspresi di ruas kiri dan kanan. Ada bentuk 2XY tambah YZ tambah XZ dan bentuk 2 kali 1/XY tambah 1/YZ tambah 1/XZ. Tentu kalau kita ingin membuktikan ya yang X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1/X kuadrat tambah 1/Y kuadrat tambah 1/Z kuadrat, dua ekspresi yang muncul di ruas kiri dan ruas kanan ini tentu harus kita buktikan juga harus sama ya Bapak Ibu. Jadi kita harus membuktikan atau kita perlu menunjukkan bahwasanya 2 kali Y tambah YZ tambah XZ itu harus sama dengan 2 kali 1/XY tambah 1/YZ tambah 1/XZ. Nah, itu ya tugas kita. Kalau ini sudah kita buktikan, selesai gitu ya. Maka kita bisa simpulkan pembuktian yang diminta di soal bakal memenuhi. Nah, pertanyaannya, apakah bisa kita tunjukkan Bapak Ibu dari informasi yang ada di soal 2 kali XY tambah Y sama dengan 2 kali 1/XY tambah 1/YZ tambah 1/XZ. Berarti fokusnya ke variabelnya, kan ini sama-sama 2, jadi bisa disederhanakan. Coba kita buktikan Bapak Ibu, apakah XY tambah YZ tambah XZ itu sama dengan 1/XY tambah 1/YZ tambah 1/XZ? Oke, silakan. Barangkali Bapak Ibu ada yang punya ide, kita apakan ini supaya bisa terbukti. Ya, berarti kan soalnya kita ubahlah menjadi ini ya. Kita ingin membuktikan yang 2XY tambah YZ tambah XZ sama dengan 2 kali 1/XY tambah 1/YZ tambah 1/XZ. Oke, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang punya ide boleh disampaikan biar kita diskusikan. Pakai info yang kedua, Pak. Informasi yang kedua belum dipakai itu. Informasi kedua yang mana, Bapak? Yang XY sama dengan 1.
Oke, XYZ sama dengan 1. Sip. Mungkin Dari kita bisa XYZ buat, sama dengan 1 apa yang diperoleh, Pak? mungkin bisa buat XY-nya jadi seper Z, YZ-nya jadi seper X, Oke. XZ-nya jadi seper Y. Oke, good. Berarti kita bisa nyatakan XY menjadi seper Z, gitu ya Pak ya. Terus XZ menjadi seper Y dan YZ menjadi seper X ya. Oke, apakah ada lagi informasi lainnya? Ruas kanan bentuk pecahan disamakan penyebutnya, Pak. Ruas kanan disamakan Bentuk penyebutnya. pecahan. Oke. Jadi apa nanti, Pak? Ibu? Seper X, YZ. Seper X, YZ. Seper X, YZ sama dengan apa? 1 kan tadi, yang pecahan, bentuk pecahan. Bentuk Oke. pecahan yang sebelah kanan, YZ. Iya, seper X, YZ sama dengan 1. Oke. Nanti kan kita dapatkannya gimana? Berarti X, YZ. Seper X, YZ sama dengan 1. Oke. Berarti dari seper X, YZ sama dengan 1, kita akan dapatkan bentuk, kan kita ingin memunculkan ininya ya, seper XY-nya ya. Berarti kita punya seper XY, gitu ya. Sama dengan, kalau kita mau nyatakan, kan kita ingin memunculkan seper XY-nya ya. Seper XY berarti ini akan sama dengan, berarti kita buat XYZ per XYZ aja ya, biar kelihatan gitu ya. XYZ per XYZ. Ya, berarti kita langsung masuk ke seper XY-nya deh, biar kelihatan ya. Kalau seper XY itu sama dengan apa Bapak Ibu? Sama dengan Z ya? Ya. Oke, seper XY, kebalikannya sama dengan Z, terus seper XZ sama dengan Y berarti ya. Dan seper YZ nanti akan sama dengan X gitu ya. Dari dua informasi ini apa yang bisa kita simpulkan? Itu 2 kali 1. Ruas kanan Dapat penyebutnya X tambah Y tambah Z dengan X tambah Y tambah Z kali 2. seper Y tambah seper Z. Oke. Berarti kita ingin memunculkan yang XY tambah YZ tambah XZ ya. Itu akan sama dengan seper X tambah seper Y tambah seper Z ya. Dan yang kedua, itu kita ingin memunculkan yang si seper XY ya tambah seper XZ tambah seper YZ ya. Ini akan sama dengan X tambah Y tambah Z. Nah, ini kan tadi udah disimpulkan ya di informasi pada soal, dikatakan bahwasanya bentuk X tambah Y tambah Z itu harus sama dengan ini ya, seper X tambah seper Y tambah seper Z. Ya, berarti selesai ya pembuktian kita ya. Berarti terbukti ya bahwasanya 2 kali ini sama dengan ini ya. Nah, gitu. Jadi terbukti. Berarti kalau ini terbukti, soal kita yang sebelumnya tadi memenuhi ya Bapak Ibu? Iya, jadi balikin ke informasi yang awal gitu ya. Karena tadi udah memenuhi, maka bisa disimpulkan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan seper X kuadrat tambah seper Y kuadrat tambah seper Z kuadrat. Iya, jadi kan tadi yang diminta di soal kan ini ya, membuktikan bahwasanya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan seper X kuadrat tambah seper Y kuadrat tambah seper Z kuadrat. Kita udah menemukan ya ide yang ini tadi, kita dapatkan, oh ternyata 2 kali XY tambah YZ tambah XZ sama dengan 2 kali seper XY tambah seper YZ tambah seper XZ. Seperti itu ya Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Khususnya untuk pembuktian yang nomor 1 ini dulu ya. Aman ya kira-kira Bapak Ibu sejauh ini? Aman. Oke, aman. Dari yang lain? Aman Pak, cukup Ibu dipahami. Yusrina. Oke, cukup Keren. dipahami. Bisa dipahami. Oke, makasih Bapak Ibu. Kalau cukup dipahami, kita lanjut dulu ya. Ke yang kedua. Kalau tadi kita menggunakan konsep sifat umum ya, penjabaran dari suatu bentuk ekspresi aljabar. Nah, sekarang kita coba gunakan salah satu trivia ya, informasi umum yang mungkin Bapak Ibu juga udah ketahui gitu ya. Ketika kita punya 2 ekspresi bentuk A min B dikuadratkan ditambah
C min D dikuadratkan sama dengan 0, maka akan memenuhi ketika A min B sama dengan 0 dan C min D sama dengan 0. Ya. Sehingga bisa kita simpulkan bentuk ekspresi ini akan memenuhi ketika A sama dengan B dan C sama dengan D. Gitu ya. Atau mungkin kita bisa gunakan sifat suatu bilangan kuadrat. Gitu ya. Kan bilangan kuadrat itu selalu besar sama dengan 0. Makanya agar A min B dikuadratkan tambah C min D dikuadratkan sama dengan 0 berarti memenuhi saat A min B-nya sama dengan 0 dan C min D-nya juga sama dengan 0. Ya. Makanya kita peroleh A sama dengan B dan C sama dengan D. Mungkin ini sekilas adalah informasi umum ya, yang kita juga udah pahami, tapi terkadang bentuk-bentuk umum dan sederhana seperti inilah yang lupa kita terapkan ketika kita menyelesaikan soal yang kelihatan rumit gitu ya. Nah, kita coba salah satu contoh soal yang bisa kita terapkan bentuk ini. Ya, masih seputar 3 variabel, kita coba perdalam di sistem persamaan Bapak Ibu. Kuadrat tambah 4x kurang z pangkat 3, terus y kuadrat tambah 4 sama dengan z pangkat 3 tambah 4y kurang x pangkat 3, dan yang terakhir z kuadrat tambah 4 sama dengan x pangkat 3 tambah 4z kurang y pangkat 3 ya. Kalau yang dimintanya tentukan semua, berarti kita nanti di akhir harus ngelis apa aja semua solusi yang mungkin dari x, y, dan z. Oke, saya pengen tanya dulu nih Bapak Ibu, kira-kira kalau melihat soal ini, ide utama yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu? Untuk mendapatkan solusi X, Y, Z-nya ya Bapak Ibu. Dari 3 persamaan ini apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu? Jumlahkan terlebih dahulu. Dijumlahkan. Semua persamaannya. Variabel. Sepakat ya? Yang lain dijumlahkan ya? Iya, dijumlahkan. Iya, dijumlahkan. Iya. Karena kalau kita lihat di ruas kanan itu ada yang unik ya, kan ada Y pangkat 3, ada min Y pangkat 3 ya, ada min Z pangkat 3, ada Z pangkat 3, dan seterusnya ya. Berarti kalau kita jumlahkan ya, nanti kan kita ketemu bentuk penjabaran ya. Bentuk faktornya yaitu X tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah 4, 4, 4, dan ruas kanannya tersisa 4X, 4Y, dan 4Z ya Bapak Ibu, karena yang pangkat 3-nya nanti saling menghabiskan. Oke, setelah ketemu ini, udah kelihatan hal yang lebih unik lagi dari persamaan ini. Apa yang harus kita lakukan? Jadi X min 2 kuadrat dan teman-teman. Jadi X min 2 kuadrat. Oke, itu bisa kita faktorkan ketika kita mengelompokkan ya Bapak Ibu. Kita dekatkan yang variabel X dengan yang variabel X ya, yang variabel Y dengan yang variabel Y sampai yang Z nanti ya. Jadi kita coba kelompokkan ya. Sehingga nanti ketemu apa? Ketemu X kuadrat kurang 4X kurang 4, itu bisa difaktorkan jadi X kurang 2 dikuadratkan ya. Y kuadrat kurang 4Y tambah 4 bisa difaktorkan jadi Y kurang 2 dikuadratkan. Dan yang terakhir, Z kuadrat kurang 4Z tambah 4 bisa difaktorkan jadi Z kurang 2 dikuadratkan. Gitu ya. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan solusi yang memenuhi. Iya, kan penjumlahan 3 buah bilangan kuadrat yang hasilnya 0. Berarti hanya memenuhi saat X sama dengan 2, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 2 ya, Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, coba. Kalau kita cek apakah memenuhi nggak nih dari 3 persamaan ini. Jadi langkah yang paling penting ketika kita telah menemukan semua solusinya, kita harus memastikan ya. Memastikan adalah ngecek ya. Kita coba cek ke persamaan ya. Cek persamaan. Coba untuk persamaan yang pertama, ini kalau kita substitusi 2 kuadrat tambah 4, apakah sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4 kali 2 kurang 2 pangkat 3? Sama-sama 8 ya Bapak Ibu ya? Iya. Ini juga 8 ya, saling habis. Karena ada pengurangannya di belakang. Iya, yang pengurangnya saling habis. Kalau persamaan 1 memenuhi, persamaan 2 dia pasti memenuhi. Z-nya sama ya. Iya, karena sama bentuk ekspresinya. Jadi ketika kita menyimpulkan dan kita udah ngecek kalau sama, baru kita bisa menarik kesimpulannya. Dengan demikian, makanya satu-satunya solusi yang memenuhi yaitu saat X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 2. Nah, jadi harus kita pastikan ya Bapak Ibu, kita pastikan walaupun kita kelihatannya oh ini udah pasti ada bentuk aljabar yang ketika kita jumlahkan dan yang udah betul, tapi ketika dicek tidak memenuhi. Itu tentunya kita
cek kembali jawaban yang udah coba deh ya kalau manipulasi. Bulan akhirnya kan seperti ini, X kuadrat tambah 4 tambah 4Z. Yang persamaan pertama 4X-nya gitu ya. Terus kalau persamaan yang kedua saya tambah 4X di sini ya. Kalau kita jumlahkan bentuknya masih sama ya Bapak Ibu? Iya, kalau difaktorkan nanti ketemu ya. Solusinya itu adalah X sama dengan 2 sama dengan Y sama dengan 2, Z sama dengan 2. Iya enggak? Memenuhi enggak? Bentuknya seperti ini. Kayaknya enggak, Pak. Selanjutnya di sini Enggak memenuhinya di mana, Pak? Nggak Kalau di, boleh tahu. karena Persamaan atas itu tidak sama. ya betul. Persamaan atas tidak sama. Persamaan atas tidak sama. Tapi kalau kita lakukan langkah-langkah sampai bawah ini memenuhi ya, sampai X kurang 2 kuadrat. Memenuhi karena dijumlahkan kedua ruasnya. Nah, iya. Karena ketika kita jumlahkan dapat faktornya seperti ini ya. Dapat faktornya yang sama. Oke, tetapi pas kita ngecek mungkin ya Pak, nggak memenuhi. Pas dicek tidak memenuhi. Nah itu, makanya perlunya kita ngecek jawaban itu ketika itu. Tidak selamanya jawaban akhir yang kita dapatkan ketika dicek pasti memenuhi. Contohnya kasusnya seperti ini, kalau kita manipulasi sedikit soalnya, ya hasilnya bakal sama ya, penjawabannya kita dapat X sama dengan 2, Y sama dengan 2, Z sama dengan 2. Tetapi ketika kita substitusi ke persamaan 1 atau 2, nanti tidak sesuai gitu ya. Kita tidak bisa simpulkan ya Bapak Ibu. Ya mungkin itu gambaran bahwasanya pentingnya untuk cross check jawaban yang udah ditemukan gitu ya. Supaya ketika kita udah dapat jawaban tidak langsung bisa menyimpulkan gitu ya Bapak Ibu. Itu kalau dijumlahkan nanti Y pangkat 3 sama Y pangkat 3-nya habis, Pak. Iya, semuanya habis sama. Bentuknya bakal sama-sama yang sampai sini ya Bapak Ibu. Iya. Solusinya Pak bakal memenuhi sama kan? Iya, sama. Sebenarnya memenuhi juga X2, Y2, Z2. Tetapi ketika kita substitusi, nah nanti dia tidak memenuhi. Makanya kita tidak ambil solusi 2 itu bukan solusi ya. Oh, begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Seperti itu berarti tidak ada solusinya, Pak. Iya. Jadi kalau soalnya saya ganti tadi yang 4X-nya pindah ke bawah, itu tidak ada solusi berarti. Awalnya kan solusinya 2, tetapi pas kita cek tidak memenuhi. Jadi kita simpulkan tidak ada solusi yang memenuhi ya. Kalau bentuk soalnya saya buat kayak gini ya. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Yang X kuadrat kurang 4X kurang 4, bukannya X kuadrat kurang 4X tambah 4 ya Pak. Oke, bentar. Oh, yang ini ya? Iya, terima kasih Bapak Ibu udah ngecek ya. Iya, ini harusnya tambah 4 ya. Ada tipe. Oke, dari yang lainnya gimana Bapak Ibu? Udah aman atau ada yang mau diberikan lagi? Jadi cukup jelas ya nanti tadi untuk pemaparan ini. Oke, saya kembalikan ke soal awal. Gimana Bapak Ibu? Bisa kita lanjut untuk yang ini? Aman kira-kira? Aman Pak, jadi cek hasil kepersamaan awal penting. Ya betul, Bu Nilah ya. Jadi begitu, harus penting ya. Biar memastikan jawaban yang kita temukan itu betul-betul valid ya. Oke, aman, lanjut Pak. Oke, kalau aman kita lanjutkan lah kalau gitu ya Bapak Ibu. Lanjut, masih 2 soal belum panas ya Bapak Ibu. Kita coba deh ke soal yang lainnya. Barangkali biar lebih panas ya malam-malam. Ini ya, sarapan. Bukan sarapan ya. Makan malamnya guru-guru matematika ya dengan soal ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, kita lanjutkan dulu ke yang berikutnya. Oke, ini tadi 3 variabel. Jadi pertama, tadi kita udah coba untuk 3 variabel penerapannya di penguraian bentuk aljabar. Yang kedua, penerapan 3 variabel bisa di sistem persamaan. Gitu ya. Nah, yang ketiga, kita coba lihat penerapan 3 variabel untuk bentuk ketaksamaan. Gitu ya. Nah, ketaksamaan QM, AM, GM, HM, udah pada kenal ya Bapak Ibu? Iya. Kalau ada yang belum kenal, mungkin boleh kenalan kembali ya. QM itu quadratic mean ya, jadi rataan kuadratik ya. AM itu arithmetic mean ya, rataan aritmatika. GM itu geometric mean ya, rataan geometri. Dan HM itu harmonic mean ya, rataan harmoni. Jadi dari 4 ketaksamaan ini berlaku ya, bahwasanya QM itu selalu besar sama dengan AM, besar sama dengan GM, dan besar sama dengan HM ya. Gitu.
Jadi gimana bentuk quadratic mean ya? Quadratic mean kalau kita ada nilai X, Y, dan Z, maka X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat per 3 ya. Akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat per 3 besar sama dengan, kalau rataan aritmatikanya ya, X tambah Y tambah Z per 3 ya, karena kan ada 3 variabel ya Bapak Ibu. Besar sama dengan akar 3 dari X kali Y kali Z, dan besar sama dengan 3 per 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z. Nah, ini bentuk harmoniknya ya Bapak Ibu. Nah, jadi kan ini ada 3 variabel, kita coba bentuk soal yang bisa kita gunakan kesamaan ini untuk menjawab soal-soal dalam bentuk 3 variabel. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jika kita punya informasi X, Y, dan Z-nya itu bilangan real positif. Oke, bilangan real positif dengan hasil penjumlahan dari X tambah Y tambah Z-nya itu 1. Nah, kita ingin membuktikan bahwasanya 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z itu harus besar sama dengan 9. Kira-kira kita pakai ketaksamaan yang mana nih dari 4 ketaksamaan yang ada untuk dapat membuktikan ya bentuk 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z itu harus besar sama dengan 9. Oke, silakan barangkali Bapak Ibu ada yang punya ide. M dan HM. HM, Pak. HM dan HM. Kenapa kita pakai HM, Pak? Kalau boleh tahu. 1/M kurang dari 1/HM. Oke. Kita pakai AM, HM. Ya mungkin kita curigai HM karena bentuknya 1/X, 1/Y, 1/Z ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi yang paling jelas itu adalah pakai HM ya, karena kan kelihatannya lebih mendekati. Terus ada informasi X tambah Y tambah Z itu kan diperoleh saat ketaksamaan AM ya. Oke, kan kita punya kalau hubungan AM dan HM berarti AM ya yang besar sama dengan HM ya. Oke, kita coba kalau AM HM Jangan ini menulis lagi nanti ya, kalau AM GM mungkin nggak bakal ketemu ya nanti Bapak Ibu. Ya, Nak. Oke, kita punya AM HM ya. HM kan besar sama dengan HM. Kalau AM itu kan rataan aritmatik, berarti X tambah Y tambah Z per 3 itu akan besar sama dengan 3 per 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z. Nah, dari sini kan udah jelas ya Bapak Ibu. Jelas bahwasanya informasi yang diberikan kan X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Berarti kan kita lihat di ruas kirinya nanti akan jadi 1/3 besar sama dengan 3 per 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z. Berarti bisa ya kita simpan 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z-nya ke ruas kiri ya. Nah, sehingga kita simpulkan nanti bahwasanya 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z-nya akan besar sama dengan 9 ya, karena kan nanti ini 3 dikali 3 ya. Iya. Ini tinggal substitusi nilai ini aja ya, sama dengan 1 ya tadi ya. Informasinya 1. Ya udah, kita simpan 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z-nya di kiri, nanti kita simpulkan ruas kanannya besar sama dengan 9 gitu ya. Maka di sini kita udah terbukti ya yang kita buktikan ya. Iya, jadi langsung ya terbukti. Nah, kadang soal-soal AMGM ini, AMGM, HM gitu, atau QM, AM, GM, HM, ini bisa digunakan dalam menyelesaikan soal-soal pembuktian ataupun menyelesaikan soal-soal minimum ataupun maksimum. Ya. Mungkin di tipe soal lain nanti yang ditanyakannya adalah tentukan nilai minimum dari 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z. Ya, kalau dia minta minimum berarti jawabannya 9 ya. Kan kita tadi dapat pertidaksamanya besar sama dengan 9 ya. Nanti kalau ditanya berapa minimum dari 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z, ya jawabannya 9 gitu. Oke, mungkin itu untuk singkatnya ya penyelesaian AM HM-nya. Gitu. Bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu sejauh ini atau ada yang mau didiskusikan dulu untuk soal ini? Ini masuk ke soal yang ketiga ya. Untuk yang 3 variabel. Oke, Bu Ita aman. Oke, makasih Bu Ita. Pak Arlan paham Pak? Oke. Sip, lanjut ya. Oke, Pak Urip juga lanjut. Oke, berarti tadi udah ada 3 tipe soal yang bisa kita selesaikan dengan 3 variabel ya. Yang pertama penguraian bentuk aljabar atau operasi aljabar. Yang kedua tadi menggunakan sistem persamaan ya. Jadi soal-soal sistem persamaan 3 variabel bisa diterapkan. Sama AMGM, HM, QM, AM, GM, HM gitu ya. Ketaksamaan ya, soal-soal ketaksamaan juga kita bisa terapkan konsep 3 variabel. Oke, alhamdulillah aman Pak. Oke, kalau aman semua kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke bentuk soal yang keempat ya. Yang keempat itu berkaitan dengan polinom ya Bapak Ibu. Mungkin udah nggak asing juga ya Bapak Ibu dengan polinomial atau suku banyak ya.
Nah, salah satu teorema yang paling sering kita gunakan di suku banyak itu adalah teorema Vieta. Ya. Teorema Vieta itu adalah teorema yang menghubungkan hubungan dari akar-akar persamaan suatu polinom. Ya. Contohnya, kita punya polinom berbentuk AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D sama dengan 0. Ya. Di mana X1, X2, X3-nya adalah akar-akarnya. Gitu ya. Maka berdasarkan teorema Vieta, kita bisa menentukan nilai penjumlahan akar-akarnya, ya. Terus hasil kali dari penjumlahan dua akar-akarnya sama hasil kali ketiga akar-akarnya, ya. Ya, berdasarkan Vieta kan kita punya X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A, di mana B itu koefisien X kuadrat dan A itu koefisien X pangkat 3, X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3, C per A, di mana C itu koefisien X dan A itu koefisien X pangkat 3, dan yang terakhir X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Oke. Dari tiga informasi inilah yang nanti mungkin bakal kita gunakan gitu ya untuk menyelesaikan soal-soal tiga variabel yang muncul yang bisa dikaitkan dengan polinom. Contoh soalnya seperti ini, Bapak Ibu. Oke, jika KLM ya adalah akar dari polinomial Y pangkat 3 dikurang 9Y kuadrat tambah 32Y dikurang 36 sama dengan 0. Tentukan nilai dari 1/K tambah 1/L tambah 1/M. Oke, ini masih sederhana nih bentuk soalnya. Silakan, barangkali Bapak Ibu ada yang mau nyoba dulu. Ketemunya berapa nih nanti? Nilai dari 1/K tambah 1/L tambah 1/M. Min C per D, Pak, mungkin. Min C per D, oke. Min C per D. Dapatnya berapa tuh, Bapak? Kalau min C per D? C per D 32 per 89, Pak. Oke, untuk tandanya apakah positif atau positif negatif? Positif, Pak. Positif ya, karena nanti yang D-nya itu min D ya, min D per A, jadi 36-nya positif. Ya. Oke, dari yang lain gimana? Sepakat ketemunya? Sepakat, sama. Itu Pak sama. Sama ya, berarti kalau Sama, disederhanakan tadi dapatnya 8 per 9 ya. Oke, sepakat ya Bapak Ibu semua. Oke, 32 per 36 sepakat Pak. Oke, sip. Kalau sepakat berarti udah menguasai lah ya Bapak Ibu untuk yang ini. Kan tadi kita dapatkan Vietanya ya. Kita gunakan yang ini ya. C per A min D per A. Makanya A-nya disederhanakan jadi nanti C per D ya. Karena kan tanda dari D-nya itu negatif ya. Oke, dapat solusinya 8 per 9. Nah, itu untuk soal 4A ya. Nah, sekarang kita coba untuk soal lebih lanjutnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jika PQR itu adalah akar-akar dari polinomial X pangkat 3 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, nilai dari 1/P pangkat 3, 1/P tambah 3, tambah 1/Q tambah 3, tambah 1/R tambah 3. Kalau bentuk soalnya seperti ini gimana? Apakah kita bisa langsung menerapkan teorema Vietanya, Bapak Ibu? Atau ada yang punya ide kira-kira? Bisa, harus diselesaikan dulu Pak, baru pakai Vieta. Oke, apanya yang bisa diselesaikan Bu Aninda kira-kira kalau dari persamaan ini? Kalau menurut saya sih disamakan penyebutnya dulu mungkin. Oke, kalau disamakan penyebut berarti nanti kita dapat penyebutnya itu P tambah 3 kali Q tambah 3 kali R tambah 3 ya. Dan boleh dimisalin nggak Pak? Boleh dimisalin dulu nggak Pak? Oke, gimana Pak Ahyar kalau boleh tahu kalau dimisalin? Misalnya nih P tambah 3-nya misalnya X gitu. Oh itu kan iya. PQR itu kan sebenarnya kan nilai X-nya kan. Betul, jadi betul. nanti bisa P tambah 3 sama dengan X, maka X-nya menjadi P-3 lagi. Bukan, jadi X-nya kan P tambah 3 sama dengan X, maka P-nya adalah X. Nanti substitusikan ke polinomial tapi disubstitusikan ke polinomial kali ya Pak. Iya, oke. Iya, kayaknya ide bagus ya Pak Ahyar ya. Karena kalau kita misalkan nanti jauh lebih bagus ya hasilnya. Ya, kita lihat PQR itu akar-akar persamaan. Jadi P tambah 3 kalau kita misalkan berarti nanti kita punya polinom baru ya Pak Ahyar ya. Kita punya polinom baru. Benar, Pak. Nanti kita temukan ya X1, X2, X3-nya. Oke, boleh. Ya khawatirnya kalau kita langsung menyamakan penyebut di sini nanti bakal lumayan ribet ya Bapak Ibu pemfaktorannya gitu ya. Takutnya ada hal-hal yang cukup lama gitu ya. Jadi ide bagusnya tadi kita coba buat satu permisalan ya. Jadi kalau kita misalkan nanti
dalam Y-3 berarti ya, dalam Y-3 atau X-3 gitu. Ya, jadi idenya seperti itu. Kita coba buat permisalan. Karena kan PQR itu tadi akar-akar dari X pangkat 3 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 ya. Berarti kalau kita nyatakan dalam perkalian akar-akar ya, kan kalau PQR itu akar-akar suatu polinom, yang mana ini kan polinom monik ya, polinom yang koefisien derajat atau pangkat tertinggi itu 1, maka kita bisa nyatakan jadi X kurang P kali X kurang Q kali X kurang R ya. Iya, hasil kali akar-akarnya. Nah, dari sini mungkin kita coba buat satu permisalan untuk si X-nya dulu deh, untuk bentuk umumnya. Nanti biar kita bisa substitusi secara keseluruhan. Ya. Jadi idenya tadi kita memunculkan bentuk Y-3 ya, supaya nanti ketemu ya P tambah 3 khusus dalam P aja atau yang lainnya gitu ya. Kalau kita misalkan ya X-nya dalam bentuk Y-3 ya, kita substitusi kedua persamaan ini ya, ruas kirinya jadi Y kurang 3 kan 3 kali Y kurang 3 ditambah 6 ya. Ruas kanannya berarti jadi Y kurang 3 kurang P dikali Y kurang 3 kurang dan Y kurang 3. Nah, seperti ini ya nanti Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat kan tugas kita tinggal mencari penjabaran yang Y kurang 3 dipangkatkan 3 ya. Kalau yang pangkat 2-nya kan kebetulan nggak ada. Jadi langsung nanti ke 5 kali Y kurang 3. Ini tidak terlalu lama sebetulnya ya. Karena kan tidak terlalu banyak. Jadi kita bisa langsung faktorkan ya, sehingga nanti ketemu Y pangkat 3 dikurang 9Y kuadrat ditambah 32Y dikurang 36 ya. Yang ruas kanannya, nah kan tadi kita ingin memunculkan bentuk P tambah 3 ya Bapak Ibu. Nah ketika kita substitusi X menjadi Y-3, nanti kan ketemu ya, muncul bentuk Y kurang dalam kurung P tambah 3 ya, Y kurang dalam kurung Q tambah 3, Y kurang R tambah 3 gitu. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya apa? Bentuknya itu kan udah jadi Y kurang X1, Y kurang X2, Y kurang X3. Artinya P tambah 3, Q tambah 3, dan R tambah 3 itu merupakan akar dari polinom baru Y kurang 9Y kuadrat 3Y kurang 3. Nah, itu ya Bapak Ibu penjabarannya kira-kira apa sebelum nih? Oke, boleh sambil dicek bareng Bapak Ibu. Aman ya? Kira-kira penjabarannya udah sama ya? Ya, barangkali ada yang keliru atau ada yang ganjal, mungkin boleh di cross check aja ya Bapak Ibu. Oke, paham Pak Suryani. Oke, kita lanjut dulu ya kalau gitu. Berarti dari sini kita dapatkan solusi P tambah 3, Q tambah 3, dan R tambah 3-nya ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat atau kita curigai tadi bentuk persamaan polinomnya ini sama dengan soal yang 4A sebelumnya ya. Nah, jadi itu sengaja kita modif gimana bentuknya sama biar Bapak Ibu masih ingat gitu ya. Kalau bentuk yang ini tadi kan sama dengan yang solusi yang di 4A tadi ya. Ya udah berarti P tambah 3, Q tambah 3, R tambah 3 akar-akar dari polinom baru yang kita nyatakan dalam bentuk Y pangkat 3 kurang 9Y kuadrat tambah 32Y kurang 36. Berarti berapa Bapak Ibu solusi dari seper P tambah 3 tambah seper Q tambah 3 tambah seper R tambah 3-nya? 8/9. 8/9. Oke, yang lain? Sama? Sepakat 8/9? Sama. Iya, 8/9 berarti sama dengan ini ya, yang tadi ya, soal sebelumnya ya. Ya, sama dengan solusi seper K tambah seper L tambah seper M ya. Cuman di sini variabelnya kita ubah ya, menjadi P tambah 3, Q tambah 3, R tambah 3. Oke, ini ada yang bertanya ya, Bu Miftahul Jannah. Kenapa Pak disubstitusikan dengan Y-3? Oke, boleh sambil dilihat kembali ya Bapak Ibu. Kenapa kita ingin mensubstitusikan Y-3? Idenya gini, Bu. Kita ingin memunculkan bentuk P tambah 3 ya. Nah, ketika kita substitusi Y-3 ya, nanti kan harapan kita yang di X kurang P itu akan menjadi bentuk Y kurang dalam kurung P tambah 3 ya. Jadi idenya adalah ketika kita ingin mencari P tambah 3, kita munculkan satu variabel yang Y dikurang 3-nya, supaya nanti tinggal variabel P-nya dan Q-nya dan R-nya. Begitu juga. Nanti kalau soalnya P tambah 5, berarti yang kita buat permisalannya adalah Y kurang 5 ya Bapak Ibu. Jadi kita menyesuaikan sama ekspresi yang dimunculkan di soal gitu ya. Idenya supaya kita dapat polinom baru. Dapat polinom baru yang akarnya itu adalah P tambah 3, Q tambah 3, dan R tambah 3. Ya mungkin seperti itu ya Ibu Miftahul Jannah. Ya dari Bapak Ibu yang lain gimana kira-kira? Lanjut Pak. Ini lanjut. Paham, aman ya.
Oke, lanjut berarti masih pada semangat ya Bapak Ibu. Udah kerasa belum 4 soal ini? Ya takutnya kelamaan. Lanjut Pak. Semangat. Oh, masih semangat. Oke, kalau gitu. Lanjut Pak. Siap. Semangat Bapak Ibu, semangat. Oh, luar biasa. Saya kira makin malam nih makin ngantuk. Ternyata beda ya. Kalau matematika makin semangat ya Bapak Ibu ya. Itu tadi ada yang nanya Pak. Ya, Jika gimana? penyebutnya 2P-3, kira-kira substitusinya dengan apa gitu? Oke, pertanyaan bagus nih ya, Bu Mutia. Kalau penyebutnya 2P-3, ya, kira-kira substitusinya apa? Berarti nanti sama ya, 2Q-3, 2R-3. Oke, saya kembalikan kembali ke Bapak Ibu. Ada yang punya ide kira-kira ketika variabelnya kita ganti 2P-3. Gimana caranya kita memunculkan 2P-3, 2Q-3, 2R-3 menjadi akar-akar satu polinom baru? Sama aja kan Pak ya? Tinggal inverse-nya aja. Inverse-nya aja sebagai bisa apa nanti Pak? Kan berarti kalau plus 3 kan berarti P-3 per kan 2-nya. P-3. Iya. Iya, pasti inverse-nya emang. Inverse dari Inverse, kebalikan ya. gitu. Inverse, oke. Inverse dari kebalikannya. Berarti jadinya, kalau kata Pak Baskoro nih, P tambah 3 per 2. Iya, betul. Sama nggak? Iya, P tambah 3 Sama. per 2. Iya. Sama. Jadi Mohon kita maaf sesuaikan ya, Pak. sama inverse-nya ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf Oke. Bapak, saya baru masuk. Oh iya, Saya gimana Bu? saya belum paham itu kok substitusikan X dengan Y dikurangi 3 itu dari mana ya Pak ya? Oke, Maaf, saya baru ulang. Iya, siap. Makasih Bu Ernawati, nggak apa-apa ya. Mungkin kita sambil review kembali, mungkin untuk beberapa Bapak Ibu yang baru bergabung. Tadi kenapa kita substitusi dengan Y-3? Ya, jadi Bu, kita ingin memunculkan ya bentuk P tambah 3, Q tambah 3, dan R tambah 3 ke suatu polinom baru gitu ya. Untuk mendapatkan ini kan sulit ya kalau kita menjabarkan langsung. Jadi kita idenya adalah menjadikan P tambah 3, Q tambah 3, dan R tambah 3 menjadi akar-akar dari sebuah polinom baru. Nah, kita katakanlah polinom barunya itu dalam Y. Ya. Ketika kita substitusi X menjadi Y-3, kita punya polinom baru. Kita substitusi aja X jadi Y-3, nanti setelah dijabarkan bentuk polinom barunya itu Y pangkat 3 kurang 9Y kuadrat tambah 32Y kurang 36. Ya. Terus kan ini ya, polinom. Kalau diketahui akar-akarnya, itu bisa kita nyatakan jadi X kurang P kali X kurang Q dikalikan dengan X kurang R. Ya. Ketika X-nya kita substitusi jadi Y-3, kita ketemu nanti unsur P tambah 3-nya dalam bentuk Y dikurang dalam kurung P tambah 3. Ya kan jadinya Y kurang 3 kurang P. Kan kalau difaktorin ya jadinya Y kurang dalam kurung P tambah 3. Begitu juga untuk yang Q. Ketemu muncul Y kurang Q tambah 3. Begitupun yang R ya, Y kurang R tambah 3. Artinya kan udah kelihatan ya, Bu, dari sini kan P tambah 3, Q tambah 3, R tambah 3, akar-akar sebuah polinom baru, yaitu Y pangkat 3 kurang 9Y kuadrat tambah 32Y kurang 36. Ya. Nah, makanya di sini kita dengan gampang mendapatkan bentuk yang seper P tambah 3, tambah seper Q tambah 3, seper R tambah 3. Nanti untuk yang selanjutnya tinggal mengikuti aja ya, Bapak Ibu. Jadi nanti jawabannya sama ya, 8/9 ya. Kalau tadi mungkin beberapa yang mengikuti di soal 4A ya, yang bentuk seper K tambah seper L tambah seper M, solusinya kan 8/9. Ketemunya nanti polinomnya sama ya, sama yang sebelumnya. Seperti itu ya, Ibu Ernawati. Oh iya Pak. Oke, terima kasih. Ya. Oke, sama-sama Bapak Ibu ya. Oh, penyelesaiannya jadi berapa? Oh, jadi 8/9 ya, Andriana. Iya, jadi kalau nanti diubah-ubah bentuk variabelnya, kayak tadi kan ada yang nanya 2P tambah 3 atau 2P-3 atau sekian lah gitu ya. Ya kita sesuaikan aja sama inverse-nya ya. Jadi ini berkaitan dengan konsep inverse. Oke, inverse ya Pak ya? Iya, betul Ibu. Inverse. Mana kacamata Mama? Oke, gimana Bapak Ibu yang lain? Kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi atau bisa kita cukupkan untuk soal yang ini? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Serius, masih semangat ya Bapak Ibu? Oh, semangat, Pak. Oh, semangat. Ya, kalau Bapak Ibu semangat kan saya juga jadi semangat ini ya. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Sebetulnya untuk konsep 3 variabel yang ingin saya sampaikan, ya 4 hal tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama, bentuk penguraian aljabar. Yang kedua tadi, bentuk dalam materi sistem persamaan. Yang ketiga dalam ketaksamaan. Ya. Dan yang terakhir dalam bentuk polinom gitu ya. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya kita coba kembangkan di latihannya ya Bapak Ibu. Ini saya udah siapkan 3 latihan soal yang bisa kita nikmati malam ini. Silakan barangkali ada yang mau coba dulu dari 3 soal ini.
Ya, sebelum kita bahas bareng-bareng, mungkin saya kasih waktu Bapak Ibu untuk mencobanya dulu ya. Tuh, nanti setelah 5 menit cukup ya. Iya. 5 menit mungkin sambil Bapak Ibu melanjutkan, nanti kita coba bahas beberapa yang udah ketemu jawabannya ya. Nanti kalau udah ada yang selesai, mungkin boleh didiskusikan ya ide-ide yang Bapak Ibu temukan. Ya, silakan dinikmati dulu cemilan malamnya. Pak, PPT ini nanti dibagikan nggak, Pak? Iya, Bapak Ibu, insya Allah setelah selesai ini nanti saya langsung share ke grup ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama, Bapak Ibu. Pak, boleh lihat rumus yang layar utama yang penjabaran tadi nggak? Yang slide awal ya, Pak Irwanda. Iya, Oke, Pak. sebentar. Layar pertama, tadi yang sifat umum ya. Oke, yang ini Pak. Aja. Ya, silakan. Pak, nanti materi awal sampai akhir di share. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama Pak Irwanda. Mohon maaf, Pak. Untuk Iya, Bu. materi awal sampai akhir nanti di share apa enggak ya? Iya, Pak. Iya, Bu. Insya Allah nanti saya share di grup PA ya, Bu. Oh, ya ya, terima kasih. Oh, iya, sama-sama, Bu. Oke, kayaknya nomor 1 udah ada yang ketemu nih ya. Ada yang ketemu min 4 atau 2, ada yang ketemu 4 atau min 2, ada yang ketemu 4. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Masih beraneka ragam ya. Nanti boleh disepakati bersama ya, Bapak Ibu, ketemunya berapa nih. Yang nomor 1 dulu. 4 atau min 2, 4 saja. Min 2, 4. Oke. Iya, jadi kita harus perhatikan syaratnya kembali ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau di akhir Bapak Ibu ada yang ketemu 4, min 2, tapi yang diminta di soal kan X, Y, Z-nya bilangan real positif. Nah, itu yang jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan syarat yang diinginkan di soal. Pak, saya kayaknya cari nomor 3 duluan tadi, Pak. Oh iya, silakan, Pak, kalau yang nyari nomor 3 duluan. Kayaknya min 45 kalau nggak salah cari. Kayaknya min 45. Oke, Ya. kita simpan dulu ya, Pak, Ya, jawabannya. Nanti kita coba diskusikan. Oke, nomor 1 udah sepakat ya, tadi 4 jawabannya. Kalau dilihat nih, udah rame nih dengan jawaban 4 nomor 1. Ya, kalau sepakat kita kunci ya, jawaban nomor 1, 4. Oke, silakan kita lanjutkan nomor 2, 3-nya, Bapak Ibu. Tadi udah ada 1 jawaban nih, nomor 3, katanya 45 atau negatif 45 tadi, Pak Irwanda. Kayaknya silap sih, Pak. Kayaknya ya. Negatif atau positif tadi, Pak, ketemunya? Saya dapatnya negatif 45. Negatif Tapi 45. itu kan soalnya X pangkat 3 kurang 3X. Betul. Saya nulisnya plus 3X. Jadi waktu diinverskan itu ya jadi berubah. Salah kayaknya, Pak. Oke. Mungkin boleh sambil dicek lagi ya. Iya, Pak. Barangkali Coba ada saya ya. cek lagi. Siap. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan dilanjutkan ya. Ini masih ada 2 soal lagi. Ya. Nomor 2 pada ketemu setengah. Oke. Pak Nasarudin ketemu. Dari yang lain gimana? Pak Eran ketemu ya setengah semua. Oke. Kita simpan dulu jawaban nomor 2-nya. Setengah. Setengah, Pak. Oke. Nomor 3 itu 81 bukan, Pak? Nomor 3, Pak Ahyar, 81. Oke, kita simpan dulu ya, Pak Ahyar. Saya juga belum nyoba nih ya.
Jadi kita coba nanti cek bareng-bareng. Bu Dewiana juga ketemu ya, setengah. Oke. Untuk yang nomor 2 tadi, ada yang ingin mencoba maparin yang ketemu setengah-setengah tadi pakai trik apa ini? Pak Nasarudin tadi ketemu setengah ya Pak, nomor 2. Oke, nggak kedengeran mic-nya. Mungkin Pak Nasarudin udah on mic tadi ya. Yang 1/4-nya, yang 3/4-nya itu diubah dulu jadi 1/4, kemudian yang ruas kanan dipindahin ke ruas kiri, dapatnya X pangkat 2 kurang X tambah 1/4, itu bisa diubah jadi X kurang 1/2 berpangkat 2. Oke, yang Z-nya juga ya nanti ya Pak? Iya. Oke, siap. Oke, makasih Pak Nasarudin. Ya. Sama ya, yang lain juga nomor 2 ketemu mungkin. Iya, jadi nanti bisa difaktorin ya. Karena kan 3/4 itu kalau kita pecah, jadi kita bagi 3, jadi 1/4 ya. Nah, ya. Jadi nanti ketemu ya, kita kelompokkan dalam X min setengah dikuadratkan, Y min setengah dikuadratkan, dan Z min setengah dikuadratkan ya. Karena ini cuma satu persamaan ya, tanpa kita cek ya pasti memenuhi ya. Karena kan ini bukan sistem persamaan ya. Oke, terakhir kita coba tuntaskan yang nomor 3. Kayaknya lebih menantang yang nomor 3 nih ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ketemu jawaban lain nomor 3? Atau boleh sambil dilanjutkan dulu yang belum sempat mencoba. Penjabaran pangkat 3 apa Pak ya? Saya lupa lagi. Oke, penjabaran pangkat 3 ya. Dulu ya kali ya. Oke. Iya Pak, mentoknya di pangkat penjabaran pangkat 3-nya ini. Iya, karena lamanya di pangkat 3-nya Hitung ya. dulu kali ya Pak, bentar ya. Iya. Iya, harus dijabari dulu, ini belum ketemu. Oke, jadi salah satu kuncinya ini ya, P tambah 1 pangkat 3, Q tambah 1 pangkat 3, R tambah 1 pangkat 3 itu harus kita nyatakan jadi penguraian bentuk aljabar. Iya Pak. Oke, coba idenya ingat bahwa misalkan dalam A lah ya. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 itu bisa dijabarkan menjadi, oke, ada yang ingat Bapak Ibu penjabarannya? Yang pastinya kita pangkatkan 3 dulu ya. Bisa dijabarkan jadi, bentar, kalau dipangkatkan 3 nanti nggak bisa ya. Jadi kita jadikan perkalian A tambah B tambah C ya, dikalikan suatu bentuk kuadrat dari masing-masing variabelnya ya, yaitu A tambah B, A kuadrat tambah B kuadrat ya, tambah C kuadrat. Oke. Nanti di akhir kita kurangin dengan hasil kali dari AB tambah AC tambah BC. Nah, jangan lupa nanti di akhir ditambah 3 kali ABC. Jadi agak ribetnya di sini ya. Dan kita harus memfaktorkan lagi ya, si A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2 ya, harus kita munculkan bentuk A tambah B tambah C-nya. Karena kan nggak tahu ya bentuknya ya. Oke, silakan dilanjutkan ya. Nanti ubah lagi nih bentuk yang ininya, pangkat 2-nya. Nah, itu. Yang pangkat 2-nya ini kita ubah jadi yang sifat umum yang pertama tadi ya berarti ya, Bapak Ibu. Iya. Jadi
Jadi ini bisa diubah jadi A tambah B tambah C pangkatkan 2 ya dikurang 2 AB tambah AC tambah BC. Udah, dari sini kan udah bisa pakai peta semua ya. Iya, tinggal diselesaikan. Cuman hati-hati ini aja, hati-hati tanda dan kalinya. Ya kan banyak kurungnya nih kayaknya ya. Kurung. Oke, seperti itu Bapak Ibu yang tadi. Malam ini. Enggak, kalau itu Maaf, Pak Arman tadi lagi berbicara ya, ke-mute kayaknya. Iya, gimana Pak? Oke, ini kita lihat jawabannya ada bervariasi nih. Ada min 18, 9, min 9, 33. Aduh. Saya 7 Pak dapatnya. Oh, Pak Irwanda 7. Mantap, lebih bervariasi. Yang lain, ini kita belum nemu irisan jawaban yang yang banyak. Bu Ida 9. Saya 7 Pak. Oke. Pak Fadli 7. Oke, udah ada 2 jawaban 7 nih. 9 juga udah ada banyak nih. 9 juga. Silakan sama-sama sambil dicek lagi Bapak Ibu. Pak itu dalam kurungnya berarti A tambah B tambah C kuadrat Pak ya? Iya, A tambah B. Yang bawahnya, yang baris kedua. Iya, tambah C dikuadratkan. Oh, tadi saya sifat umum yang pertama nih tadi. Berarti 3 kuadrat 9. 9 kali 3, 27. 27 kurang 0. 27 kurang 6. 21 Pak. 21. Itu hasil akhirnya 21 Pak. Iya. Oke, kita simak. 21, 27, 9, 9, negatif 9. Ini ada. Dapatnya 6, oke. Pak Aden dapatnya 6. Pak Baskoro negatif 5, 9. Kalau dilihat dari hasil voting nih, kayaknya yang menang 9 ya. Ya, 9 Pak. Kalau dari voting. Iya, tambah 3 sini. Oke, kita coba cek dulu ya. Idenya apa dulu tadi Bapak Ibu ngerjainnya? 9. Idenya pakai yang mana tadi ini? Sebelum kita berangkat ke perpangkatan 3 ya. Jabar. Enggak sih. Langsung 1. Substitusi X jadi X menjadi Y min 1. Apa yang kita peroleh? Ya. Misalkan yang awal itu kan PQR gitu ya. Kalau X pangkat 3 sama dengan 0, X min P, X min I, X min R. X min R. Persamaan polinom baru ya, yaitu Y pangkat 3 kurang 3 Y kuadrat tambah 6 ya. Berarti di sini kita bisa dapatkan, atau kita bisa misalkan aja deh biar gampang ya. Kalau kita misalkan sebagai A ya, tambah 1, ini sebagai B, ini sebagai C gitu ya. Jadi ABC itu kan akar-akar dari ini ya. Iya. Iya, berarti kita peroleh apa? Misalkan ini 3. A ya. B, C ya. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 3. AB tambah AC tambah BC 0. ABC min 6. Min 6. Udah tinggal kita substitusi ke bentuk yang di atas ya. Berarti A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 akan sama dengan 3 plus dikali dalam kurung dikali 3 kuadrat dikurangi 0 3 kuadrat dikurangi 0 dikurang 0 0 ya. Ya 0 Pak. 0 ditambah 3 kali minus 6. Berarti ketemunya berapa? 3 kali 27 tambah kurang 18. 9 Pak. 9 ya Bapak Ibu ya? 9 Pak. Oke, sip. Sesuai dengan jawaban terbanyak tadi ya, 9 ya. Iya Pak.
Saya Oke. silap di Y pangkat 3 kurang 3Y kuadrat. Tadi kan seharusnya min 3 kali min 1-nya kan plus 3. Plus 3. Saya Dibuatnya buatnya minus 3 ya? minus 3, jadinya Oh iya. konstantanya 2 tadi. Oke. Ya, Makanya di banyak situ salah salah. di konstantanya tadi. Ada yang dapat 6, ada yang dapat 8, makanya bervariasi. Oke. Ya, Pak. Oke. Siap, jadi belajar ya itu di mana letak kesalahannya. Oke, nanti jawaban yang pasnya 9. 9. Sepakat ya Bapak Ibu semua sampai sini? Sepakat. Oke. Ya, Mantap. Nah, itu kalau udah satu suara semua bisa kita lanjut ya kalau gitu. Oke, sepaket Pak. Oke, mantap ya. Ya, nggak apa-apa, yang salah mungkin jadi ini ya, tahu tadi tak salah yang di mana. Jadi harus lebih teliti lagi ya kita ya, menentukan tanda ataupun perkaliannya. Kadang penjabaran rumitnya kita udah betul, tapi ketika kali-kalinya kita salah sedikit. Nah, kan itu ya, sakit hatinya ngerjain soal tuh kadang di situ ya Bapak Ibu ya. Udah capek-capek nih nguraikan panjang lebar, tapi ada sedikit yang simple malah yang salah ya. Oke, kita harus nge-cross check lagi ya, langkah-langkah yang udah kita Bapak mau lakukan. nanya boleh nggak Pak? Ya, silakan Ibu. Kalau yang itu kan tadi kan A pangkat 3 plus B pangkat 3, C pangkat 3 kan Betul. penjabarannya itu. Ya. Tapi kalau seandainya misalkan penjabarannya itu pangkat 4 atau pangkat 5, apakah bentuknya akan sama? Apa ada formula sendiri dari pangkat tersebut? Iya, makasih Bu Aninda ya. Kalau udah berbicara pangkat 4, pangkat 5, mungkin bakal berbeda ya. Artinya tidak ada pola yang terlihat ya Bapak Ibu sebetulnya dari penjabaran A pangkat N tambah B pangkat N tambah C pangkat N gitu ya. Karena kan tadi kalau kita lihat yang pangkat 2 saja ya sampai sini ya, kuadrat dikurang 2 kalinya. Tapi kalau yang pangkat 3 harus kita kalikan dulu dengan A tambah B tambah C-nya. Kalau yang pangkat 4 ya kelihatannya bakal ribet lagi gitu ya, kita bongkar pasang tapi tidak ada pola yang sama mengikuti yang pangkat 3 mungkin Bapak Ibu. Nanti boleh dieksplor ya Bapak Ibu. Tapi mungkin kalau soalnya udah sampai pangkat 4 itu bakal sangat repot kalau kita gunakan penguraian bentuk aljabar ya. Siapa tahu mungkin ada ide-ide lainnya untuk langsung menemukan A, B, dan C-nya biasanya ya. Makanya kalau di soal-soal olim itu kalau untuk yang pangkatnya lebih dari 3 itu jarang kalau kita gunakan penguraian. Ya mungkin kita menentukan cara atau strategi lain untuk menentukan nilai A, B, C-nya biasanya. Itu mungkin Ibu kurang lebih penjelasannya. Makasih Pak. Iya. Makanya mungkin penguraian yang sering kita temukan, yang sering kita ajarkan ke siswa itu yang perpangkatan 3, perpangkatan 2, bahkan yang familiar ya, familiar kali. Izin Oke, Pak. silakan Bapak. Saya rekam layar supaya sebagai arsipnya saya bisa buka kembali. Oke, nggak masalah Pak. Iya, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Pak. Tapi dari panitia nanti juga ada yang lagi nge-recording. Mungkin nanti kalau udah selesai bakal di-share juga ya, insya Allah. Izin Pak, yang Ya, dalam kurung itu, yang di dalam kurung itu Pak bisa disederhanakan ya Pak? Yang mana Bapak? AB tambah BC. Yang baris kedua itu Pak. Baris kedua, ya. Min dan 2AB itu dikurang yang di sebelahnya Pak, bisa nggak ya? Iya, bisa. Langsung jadi min 3 A tambah B tambah C sebetulnya bisa. Baik. Karena kan udah kebuka ya dalam kurungnya. Ya boleh. Barangkali biar kelihatan lebih ini ya, lebih singkatnya. Nanti boleh dilanjutkan ini. Jadi kita dapat ya penjabaran kayak gini sebetulnya bukan dihafal ya, tapi kita explore sebetulnya. Kita explore nanti dapat yang seperti itu. Izin bertanya Pak. Iya silakan Bapak. Maaf Pak, sebelumnya karena baru bergabung, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, A tambah B tambah C sama dengan 3 itu didapat dari mana ya Pak? Oke. Sama AB, AC sama dengan 0. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Oke, siap. Siapa tadi, Pak Rais ya? Atau Pak Fatih? Iya, Pak Rais. Pak. Oke, siap. Makasih Pak Rais ya. Gila. Oke, ini kita coba kelompokin dulu tadi sampai 3 ya berarti kalau ini di saat ini. Oke, tadi masih ada yang bertanya kenapa A tambah B tambah C-nya itu 3, AB, AC, BC-nya 0, ABC negatif 6. Nah, itu kita penerapan dari Vieta ya, Bapak. Ya, nah, kita kan ini punya teorema Vieta. Mungkin di slide sebelumnya tadi udah kita bahas. Saya cek kembali. Nah, ini. Dari sifat teorema Vieta yang mana untuk mendapatkan penjumlahan akar-akarnya. Oke, bentar, ini masih nge-lag. Ya. Nah, itu bisa kita cari dengan 3 konsep Vieta ini. Kalau untuk polinomial,
perpangkatan 3 ya Bapak. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 bisa kita cari dengan min B per A, yang mana B-nya itu koefisien X kuadrat dan hanya koefisien X pangkat 3. Ya, X1, X2, X1, X3, X2, X3, C per A. C itu koefisien X ya, A itu koefisien X pangkat 3. Dan X1, X2, X3 itu negatif D per A. Ya, yang mana D-nya itu konstanta, A itu koefisien X pangkat 3. Jadi kita menggunakan konsep teorema Vieta-nya ya, para is. Makanya tadi kalau polinom terakhir kita dapatkan Y pangkat 3 kurang 3Y kuadrat tambah 6, berarti kan B-nya negatif 3 ya. Makanya A tambah B tambah C negatif dari negatif 3 per A-nya 1 ya. Nah, makanya dapatnya 3. Terus koefisien Y-nya kan nggak ada, berarti 0. 0 per 1 dapat 0 ya. Terus ABC-nya negatif dari 6 per 1. Seperti itu para is penjelasannya. Oh iya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Dari Bapak Ibu yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ini Pak Robi. Soalnya yang tadi kenapa AB tambah BC tambah AC sama dengan 0. Nah, mungkin udah kejawab ya, Pak Robi. Karena Vieta-nya tadi ya, teorema Vieta yang kita terapkan ya, yaitu koefisien dari Y, yaitu 0 per 1. Ya. Makanya 0 ya. Oke, dari Pak Ibu Pridata Geni. Maaf Pak, untuk nomor 1 dan 2 mohon diperlihatkan pembahasannya Pak. Oke, yang nomor 1, 2 itu yang yang seperti ini ya. Ya mungkin tadi saya langsung skip karena mungkin beberapa udah ketemu ya Bapak Ibu. Mungkin barangkali tadi yang belum menemukan pembahasan 1, 2, silakan dicek lagi tadi untuk soal yang nomor 1 dan contoh soal yang kedua. Ya, itu strateginya sama ya. Strateginya sama. Jadi nanti ketemunya untuk yang nomor 1 itu 4 ya tadi ya ketemu. 4, yang nomor 2-nya nanti ketemu setengah ya. X sama dengan Y sama dengan Z setengah. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu untuk soal 3 soal latihan ini sebelum kita tutup mungkin untuk sesi diskusinya. Oke, dari Bu Fani izin bertanya Pak, kenapa disubstitusi X sama dengan Y-1? Nah, karena kita ingin memunculkan P tambah 1 ya Ibu, jadi kita cari inverse-nya gitu. P tambah 1. Oke, nggak dibahas aja Pak. Oke deh, mumpung masih ada waktu mungkin 10 menit lagi kita coba bahas ya Bapak Ibu yang nomor 1 dan 2, barangkali biar tidurnya nyenyak gitu ya, takutnya ada yang penasaran ya nomor 1, 2 kenapa dapatnya 4. Oke deh, saya coba bahas di sini aja ya. Untuk yang nomor 1, iya, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 8 ya, ini tinggal kita terus ya kita memunculkan kuadrat berarti kita cari dengan kuadrat ya dari X tambah Y tambah Z ya. Iya, kalau kita kuadratkan nanti ketemu X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke. Tambah Z kuadrat tambah 2 kali X Y tambah Y Z. Iya, X Y tambah Y Z. X Y tambah Y Z tambah X Y tambah Y Z tambah Y Z tambah X Z. Oke. Bentuk ini kan hasilnya sama dengan 8 ya, diketahui di soal. Bentuk ini ekuivalen dengan X tambah Y tambah Z. Iya. Berarti ini sama ya, kalau kita misalkan ini sebagai A deh gitu ya. Misalkan ini sebagai A ya. Maka kita punya apa? Persamaan kuadrat kan? A kuadrat kurang A kuadrat min 2A kurang min 8 sama 0. Oke, kalau kita faktorin jadi A min 4 tambah A min 4 A min 2. Oke, A plus 2 berarti diperoleh A sama dengan 4 atau dan A sama dengan min 2. A sama dengan min 2. Nah, karena katanya itu real positif, jadi kita ambil solusinya yang 4 ya. 4. Iya. Jadi harus dicek lagi nih syaratnya. Itu ya untuk yang nomor 1. Makanya untuk yang A min 2 nggak kita ambil. Oke, itu untuk yang nomor 1. Kalau untuk yang nomor 2, tadi idenya udah disampaikan juga sama salah satu Bapak Ibu yang ketemu. X per 4-nya kita pecah jadi 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 ya. Nah, gitu. Sehingga nanti ketemunya kalau kita satukan di ruas kiri semua, X kuadrat dikurang X tambah 1/4. Oke, ditambah Y kuadrat kurang Y tambah 1/4. Oke, terakhir tambah Z kuadrat kurang Z tambah 1/4. Oke, tambah 1/4 sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Ini kan bisa difaktorin ya Bapak Ibu ya.
X kurang seperdua. Iya, bentuk kuadrat. Faktor kan jadi X kurang setengah. Iya, X kurang setengah dikuadratkan. Ya. Kurang setengah kuadrat. Tambah Z kurang setengah dikuadratkan sama dengan 0. Ya. Makanya dari sini kita dapatkan solusi X sama dengan X seperdua. sama dengan Y sama dengan Z sama dengan Seperdua. setengah ya. Nah, ya. Ya, boleh dicek ya, tapi tanpa kita cek karena ini cuma satu persamaan, jadi kita bisa pastikan memenuhi ya, Bapak Ibu ya. Iya. Seperti itu Bapak Ibu penjelasan untuk pembahasan nomor 1 dan 2. Silakan dipahami dulu ya. Ada yang Bapak maaf nanya itu. Ya, silakan Ibu. Yang 3/4 itu kan kata Bapak kan dibagi 3 ya. Ya. Nah, itu apakah itu berlaku kan kebetulan 3 variabel, apakah itu berlaku ke 3 variabel itu apa emang harus dibagi 3 karena X, Y, Z gitu? Apa gimana? Oke. Karena kan kita lagi berbicara 3 variabel, jadi tujuannya kan nanti ada 3 kelompok nih. Nah, 3 kelompoknya kita harus adil supaya masing-masingnya punya porsi yang sama. Karena kalau kita lihat ada X kuadrat, ada X, ada Y kuadrat, ada Y. Ya. Z kuadrat, ada Z. Ya. Sama-sama bilangan kuadrat, sama-sama variabelnya. Makanya kita coba usaha membagikan konstantanya menjadi 3 yang sama. Biar nanti dikelompokkan hasilnya sama. Gitu. Makanya kita bagi 3. Variabel 2 juga dikelompokkan jadi 2 kelompok gitu. Iya, betul Ibu. Nanti kalau misalkan 2 variabel mungkin kita pecah jadi 2. Makanya bentuk soalnya biasanya menyesuaikan dengan faktor yang nanti akan muncul, gitu ya. Oke. Akan muncul. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Kalau 4 variabel mungkin nanti bakal 4. Misalkan ketemu bentuk A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat tambah 1 ya. Tambah 1 sama dengan A tambah B tambah C tambah D, bisa ya? Nah, si satunya itu nanti kita bagi menjadi 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Gitu ya. Sama, nanti solusinya setengah semua ya. Tinggal menyesuaikan aja ya Bapak Ibu, supaya kita ketemu nanti pemfaktorannya. Ya, tujuan kita tuh bagaimana siasatinya nanti ketemu kuadrat sempurna ya. Nah, idenya ke sana. Berapa sering soal-soal seperti ini muncul pada OSN ya Pak? Nah, kalau berbicara intensitas seringnya, mungkin sering dengan variasi yang berbeda biasanya Bapak Ibu. Jadi mungkin kita tidak bisa memastikan bahwasanya bentuk yang keluar sepenuhnya seperti ini, tapi kurang lebihnya ada tahapan-tahapan yang pasti keluar seperti ini, gitu ya, kalau di tiap tahunnya. Tapi kalau kita menimbang beberapa OSN sebelumnya, sangat beragam, tapi soal-soal polinom, soal-soal kesamaan, itu sangat salah satu materi yang familiar di OSN. Nggak hanya di tingkat kota, bahkan di tingkat provinsi sering muncul biasanya ya. Sistem persamaan, gitu ya, penguraian bentuk aljabar itu udah hal yang wajib biasanya kalau penguraian bentuk aljabar ya. Pasti selalu digunakan, entah itu dalam bentuk soal ataupun dari segi penyelesaiannya biasanya. Kadang bisa aja soal-soalnya dalam bentuk teori bilangan, tapi langkah-langkah penyelesaian menggunakan konsep aljabar ini. Jadi saling keterkaitan sebetulnya Bapak Ibu, materi yang ada di OSN Matematika. Gimana cara kita aja bisa menemukan idenya sebetulnya gitu ya. Jadi kalau dikatakan intensitas peluang muncul di OSN ya ini sangat berpeluang karena gambaran materi-materi yang kita sajikan di Penma itu menyesuaikan dengan materi-materi yang berpotensi keluar di OSN melihat dari soal-soal sebelumnya. Apakah tipe soal nomor 2 selalu solusi kembar? Ya mungkin kalau bentuknya simetris ini identiknya selalu kembar ya Pak Arsyad. Oke, ada lagi kira-kira Bapak Ibu untuk yang ditanyakan untuk 3 soal ini atau bisa dicukupkan? Kira-kira aman nggak Bapak Ibu untuk materi kita pada hari ini? Aman Pak. Aman ya, berarti siap ya kalau disajikan soal-soal seperti ini ya. Ya, siap. Harus latihan juga. Bisa. Iya, harus siap ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin untuk lebih lanjutnya harus banyak latihan-latihan soal lagi ya kita Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu untuk terakhir gitu ya latihan soal yang kita sajikan. Udah selesai ya, nggak kerasa ya, udah sejam lebih nih katanya ya. Ya sejam lebih, mungkin kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya Bapak Ibu, mungkin masuk materi baru. Semoga bisa dipahami ya apa yang udah kita pelajari pada hari ini. Nanti untuk materinya bakal saya share di grup WA ya setelah ini. Oh iya, ini ingin mengingatkan kembali, barangkali tadi ada yang baru join ya. Setelah sesi ini selesai, akan ada challenge berhadiah yang kita siapkan khusus untuk webinar 1 ya, dan khusus buat Bapak Ibu yang mengikuti rangkaian webinar 1 dari awal hingga akhir nanti, hingga akhir ini ya gitu. Jadi silakan barangkali Bapak Ibu tadi selama pematerian berlangsung ada yang mendokumentasikan kegiatannya ataupun semacam dokumentasi ataupun hal-hal yang Bapak Ibu siapkan selama pematerian tadi atau pelaksanaan webinar ya bisa nanti disajikan dalam bentuk
Instagram Story, barangkali Bapak Ibu yang menggunakan Instagram nanti bisa buat caption atau kesan setelah mengikuti webinar ini ya. Ya, harapan kami mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak manfaat di kegiatan yang kita laksanakan, khususnya di kegiatan GMOM ini. Saran dan masukan Bapak Ibu untuk menunjang kegiatan selanjutnya nanti silakan diisi di link presensi yang akan di-share panitia di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan yang ingin mengikuti challenge-nya nanti akan kita umumkan hadiahnya di grup WA ya Bapak Ibu. Nanti akan diumumkan mungkin besok jam 10 ya, setelah ada beberapa challenge yang masuk ya, setelah Bapak Ibu yang ingin mengikuti ya. Tapi kalau yang tidak ingin mengikuti ya kita tidak memaksa ya Bapak Ibu. Oke, mungkin itu aja info terakhir yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas antusias dan partisipasi Bapak Ibu semua. Terakhir, di sini kami sampaikan bahwasanya program GMOM ini tidak menjamin peningkatan kemampuan yang pesat ya bagi kita semua. Apa yang kami tawarkan adalah peningkatan kemampuan perlahan, namun bersifat jangka panjang. Makanya tagline yang selalu teman-teman PENMA lakukan adalah biar pelan tetapi konsisten ya Bapak Ibu. Pelan-pelan tapi konsisten. Ya harapannya banyak hal-hal baik yang Bapak Ibu dapatkan dan banyak hal-hal baik yang mungkin bakal kita tingkatkan dalam penunjang program-program ke depannya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas antusias dan partisipasi Bapak Ibu semua. Mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan dan tentunya masih banyak kekurangan ya Bapak Ibu dalam penyampaian materi dan sebagainya. Saran dan masukan Bapak Ibu yang membangun sangat kami terima dan sangat terbuka. Silakan disampaikan melalui form yang sudah kami siapkan nantinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mungkin ini kontak saya, barangkali ada yang ingin diskusi ataupun sebagainya, nanti kita coba lanjutkan. Ataupun di grup WhatsApp, barangkali ada soal-soal yang ingin dibahas, nanti silakan ya Bapak Ibu. Kita manfaatkan grup WhatsApp yang ada gitu ya, untuk penunjangan kegiatan-kegiatan penunjang kualitas pendidikan matematika di Indonesia. Oke, saya tutup untuk sesi ini. Saya kembalikan ke moderator Ibu Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bapak Ibu untuk pematerian webinar. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rizky. Ya, alhamdulillah untuk webinar pertama pematerian mengenai aljabar dengan bidang khususnya 3 variabel ya, alhamdulillah telah dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 120 menit Bapak Ibu, tidak terasa sekali ya, malam-malam bergelut dengan matematika dan sangat luar biasa sekali. Saya apresiasi Bapak Ibu yang sungguh-sungguh sangat semangat untuk mengikuti webinar pertama kali ini. Dan sebagai informasi, nanti saya share ke Dimas ya. Iya baik, dan Bapak Ibu sebagai informasi bahwasannya Zoom meeting kali ini kapasitasnya 500 dan tadi di Zoom ini alhamdulillah sudah join sebanyak 479 ya. Sungguh pencapaian yang luar biasa bagi Bapak Ibu yang dapat berkenan hadir pada pertemuan pertama ini. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah dikirim di kolom chat ya Bapak Ibu ya, mohon dibuka. Apakah sudah ada? Belum Ibu, belum muncul. Baik ya, dikirim kembali. Untuk presensinya jangan lupa diisi dan selanjutnya akan ada pengumuman door prize bagi Bapak Ibu di pertemuan pertama ini yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Ibu Tri Sulastri. Ya, dipersilahkan kepada Ibu Tri. Halo Ibu Tri. Ya, terima kasih Ibu Gita. Terdengar suara saya? Terdengar Ibu. Kedengaran Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bagikan dulu. Ibu Gita, mohon maaf, saya minta tolong dijadikan host terlebih dahulu karena akan menampilkan sesuatu. Oh iya, baik Ibu Tri. Ibu Dasilvawati, apakah hadir? Kenapa? Sebentar itu hostnya di Ibu Dasilva, di Ibu Sisil. Halo Ibu Sisil. Oh, iya. Oh, sudah bisa. Sudah bisa, ya silakan. Sudah bisa. Baik Bapak Ibu, sembari menunggu Ibu Tri langsung saja diisi untuk
presensinya ya sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat di akhir. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah, Ibu Tri. Mohon dibisukan Bapak Ibu. Kali ini saya akan mengumumkan pemenang door prize 1 GMOM Februari 2023 ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di grup WhatsApp bahwa saya tertarik dengan jawaban dari Bapak Ibu terkait pendapatnya mengenai urgensi mempelajari matematika. Oleh karena itu, kami dari panitia GMOM sangat ingin membagikan sesuatu, ingin membagikan kenang-kenangan untuk Bapak Ibu, yaitu melalui pembagian door prize 1 ini. Hadiah yang kami janjikan kemarin adalah buku Show Your Work karya Austin Kleon. Nah, salah satu yang bisa saya kutip dari buku ini adalah semakin banyak kamu memberi, maka semakin banyak juga kamu menerima. Bapak Ibu, tidak banyak, maksudnya tidak sedikit orang yang hati-hati dan khawatir membagikan karyanya. Ada orang juga yang agak gak mau berbagi ilmu, termasuk tentang matematikanya ya. Nah, di buku ini diajarkan agar kita tidak terlalu khawatir saat membagikan ilmu yang kita miliki atau karya yang kita buat, karena semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita menerima katanya. Nah, itu salah satu isi dari buku ini yang ingin kami bagikan kepada Bapak Ibu yang akan memenangkan door prize kali ini. Sama seperti yang Bapak Ibu lakukan kemarin, Bapak Ibu sudah berani mengungkapkan pendapatnya terkait urgensi pembelajaran matematika. Dari jawaban-jawabannya, semuanya baik dan sangat menarik, namun seperti yang kami sampaikan bahwa pemenangnya itu yang menurut kami paling sesuai gitu. Jadi penilaiannya tidak dapat diganggu-gugat ya Bapak Ibu. Memang belum rezekinya berarti kalau belum menang. Kita lihat pemenangnya. Ada 2 kandidat. Kalau misalnya yang pertama ini tidak hadir malam ini, maka akan dilanjutkan diberikan ke kandidat berikutnya. Pemenang pertama adalah dengan nomor handphone 08121 disensor dan 3 nomor terakhirnya adalah 292. Bapak Ibu jika merasa teks ini adalah kutipan terkait pendapat Bapak Ibu tentang matematika, boleh berkabar di chat, di room chat. Katanya mengapa belajar matematika itu penting? Karena matematika penting sebab menjadi bagian dari setiap aspek kehidupan secara tidak langsung. Peranan matematika dalam kehidupan sehari-hari mempermudah manusia memecahkan permasalahan yang rumit menjadi lebih sederhana. Hal ini yang menjadi daya tarik bagi kami, yaitu matematika mempermudah manusia memecahkan permasalahan yang rumit menjadi lebih sederhana. Pemilik nomor ini adalah Ibu Elis R. Kalau tidak salah, boleh berkabar, boleh disampaikan saja Bapak Ibu jika ada yang melihat Ibu Elisnya sudah merespon. Maaf Ibu Tri, mohon untuk share screen-nya belum ada ya, belum muncul. Oh gitu? Iya, kalau Sejak di tadi saya belum munculnya muncul. ini. Iya, belum muncul. Oh, gitu. Dari tadi tuh jadi cuman terdengar suaranya aja ya. Sebentar ya, saya coba dulu. Sekarang sudah ada gitu. Masih di tampilan layar utama, Ibu Tri. Oh gitu. Oh, sebentar saya bagikan dulu ke panitia kalau gitu ya. Ya, Mohon baik maaf Ibu. atas kendalanya, Bapak Ibu. Kelihatan Bapak sudah, kelihatan. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu apa yang akan di-share oleh Ibu Tri, mangga kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi terlebih dahulu yang telah dibagikan di room chat ya, Bapak Ibu.
Sudah absen, sudah isi. Kalah kunci gua. Bapak Ibu, sebagai informasi bahwasannya pelaksanaan GMOM ini telah berlangsung untuk kesekian kalinya, dan saya melihat di partisipan kali ini banyak sekali alumni-alumni dari kegiatan-kegiatan PENMA sebelumnya. Nah, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan PENMA dapat dilihat di Instagram PENMA, yaitu penma.10 ya Bapak Ibu, sambil menunggu share screen dari Ibu Tri. Untuk recording dan juga PowerPoint-nya insya Allah akan dikirimkan ke grup. Untuk recording-nya akan kami upload ke channel YouTube PENMA, yang Bapak Ibu bisa subscribe dari sekarang agar tidak ketinggalan recording untuk kematerian hari ini dan juga webinar-webinar selanjutnya. Untuk webinar kedua akan kita laksanakan pada hari Rabu malam di tanggal 15 Februari. Kemudian untuk webinar ketiga ada di tanggal 1 Maret dan webinar terakhir ada di tanggal 8 Maret 2023. Jadi bisa ditandain dari sekarang ya Bapak Ibu untuk di kalendernya supaya tidak tertinggal kegiatan webinar PENMA. Bisa diulangi Ibu, mohon maaf. Oh iya. Untuk tanggal webinar pertemuan kedua akan dilaksanakan di tanggal 15 Februari dan untuk webinar ketiga pada tanggal 1 Maret dan webinar terakhir atau webinar keempat akan dilaksanakan pada tanggal 8 Maret, Bapak Ibu. Seperti itu. Namun Terima akan kasih, selalu Ibu. diinformasikan di grup. Ya, terima kasih banyak Ibu. Nah, halo Ibu Tri, apakah sudah muncul tampilan layarnya? Berarti setiap hari Rabu. Sudah, Iya, Bu. betul, Sudah Ibu. muncul, Bu. Sudah. Ya. Halo Ibu Tri. Iya, nah, sudah ada ya. Ya, boleh diteruskan saja Ibu Gita di next slide. Nah, ini buku yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu, buku Show Your Work karya Austin Kleon. Tadi isinya sebagian sudah saya sampaikan. Boleh di next Ibu Gita. Ya, nah ini yang sebelumnya Ibu Gita, mohon maaf. Ya, kita memberi kesempatan dulu kepada kandidat pertama dengan nomor HP 3 nomor terakhirnya adalah 292 yang menyampaikan bahwa keyword yang yang menarik bagi kami adalah matematika itu mempermudah manusia dalam memecahkan permasalahan yang rumit menjadi lebih sederhana. Atas nama Ibu Elis R, apakah hadir malam ini? Jika tidak ada, akan kita lanjutkan ke kandidat berikutnya. Akan kita lempar. Coba Saya lihat di partisipan ada Ibu untuk Ibu Elis R. Guys. Ya kak? Bapak Ibu mohon bantuannya untuk dicek ke kakak panitia. Bu Elis ada kayaknya kalau di Zoom. Iya, kalau saya lihat ada juga di partisipan. Tapi apakah merespon? Kita tunggu sebentar. Ibu Elis R, apakah bisa merespon saya? Halo Ibu R, Ibu Elis R. Sepertinya ya, baik Ibu Gita boleh dilanjutkan ke Salindia berikutnya saja. Ya, baik. Belum rezeki, nah berarti Ibu Elis ya.
Mohon maaf, kita lanjutkan ke kandidat berikutnya adalah pemilik nomor 08129 dan 4 angka disembunyikan, 3 angka terakhirnya adalah 768. Atas nama Ibu Imrotul Husna, katanya menyebutkan bahwa matematika itu adalah bahasa universal. Nah, itu adalah hal yang menarik bagi kami. Apakah Ibu Imrotul Husna ada malam ini? Saya lihat di partisipan ada Ibu Ya. dan iya Hadir, hadir. Bu. Nah, sudah merespon ya, Ibu? Iya, alhamdulillah Ibu Imrotul Husna. Ternyata malam ini rezeki bukunya jatuh kepada Imrotul Husna. Ya, nanti untuk data pribadi seperti nama lengkap dan nomor boleh hubungi saja ke admin, bisa ke Ibu Faiza atau ke Ibu Dasilva. Bukunya akan segera kami kirimkan. Begitu, Ibu Imrotul Husna. Makasih, Bu. Alhamdulillah. Iya, baik. Ibu kita boleh ke slide berikutnya. Iya, Iya, Ibu. Ya, baik. Teman-teman, Bapak dan Ibu, kegiatan GMOM di Penma ini bisa gratis berkat bantuan dari para donatur. Salah satunya juga tadi pematerinya luar biasa ya. Dari Bapak Rizky juga menyediakan challenge yang hadiahnya juga nggak main-main ya. 100.000 untuk 2 orang pemenang katanya. Silakan Bapak Ibu ikuti di kegiatan GMOM Penma ini. Meskipun gratis, Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak materi yang luar biasa. Kemudian pematerinya juga luar biasa, ada banyak hadiah juga ya, termasuk door prize dan challenge dari pemateri. Nah, itu bisa kami dapatkan dan laksanakan kegiatan gratis ini berkat bantuan dari donatur, baik dari peserta GMOM sebelumnya maupun dari eksternal. Nah, jika Bapak Ibu berkenan dan berminat untuk menjadi donatur dari kegiatan Penma, baik GMOM maupun kegiatan Penma lainnya, Bapak Ibu silakan akses link ini, yaitu bit.ly donasi kegiatan Penma. Hurufnya bisa disesuaikan, huruf besar dan kecilnya. Bapak Ibu boleh di screenshot saja jika mungkin tidak hari ini atau tidak malam ini. Silakan Bapak Ibu. Gitu. Jangan lupa mengikuti challenge dari pembawa acara tadi ya, dari Pak Rizky, karena lumayan hadiahnya. Gitu. Kemudian satu lagi Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, ternyata dari peserta GMOM ini ada salah satu guru saya waktu SMA, ada Ibu Dewiana dari SMA Bidayah Batu Jajar. Selamat malam Ibu. Masih ada kah? Saya menyapa Ibu Dewiana karena ingin menunjukkan bahwa Bapak Ibu ini guru-guru yang sangat hebat. Salah satunya Ibu Dewiana. Saya dulu belajar matematika dengan beliau, kemudian saya sekarang sudah menjadi guru matematika juga di SMA Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan. Bapak Ibu, saya mengapresiasi sekali kehadiran Bapak Ibu di kegiatan hari ini. Apalagi semangatnya yang luar biasa tadi Bapak Ibu masih terus ingin lanjut membahas soal dengan Pak Rizky. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Dari saya cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri yang telah menyampaikan door prize dan juga saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin turut berdonasi untuk kegiatan Penma selanjutnya bisa ke link yang tadi ya Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, mari kita abadikan dulu momen malam hari ini meskipun sudah berkurang ya Bapak Ibu ya. Baik, bagi Bapak Ibu yang tidak terkendala untuk on kamera, langsung saja. Di slide 1 kita tersenyum bersama. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, untuk slide 2-nya agak ditahan sebentar. Senyumnya ya, Bapak Ibu. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya di slide ketiga. Ada 12 slide ya Bapak Ibu, jadi langsung saja saya ini.
slide keempat. Luar biasa ya pada malam hari ini Bapak Ibu yang nan jauh di sana yang mungkin di daerah timur dan juga tengah sudah berbeda ya jamnya. Namun dengan soal matematika kembali bersemangat dan juga membuka catatannya kembali untuk menulis apa yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi ya. Dan mudah-mudahan untuk anak didik Bapak Ibu dapat dengan lancar untuk mengikuti kegiatan Olimpiade Matematika dimanapun itu kegiatannya. Mungkin untuk webinar hari ini Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menyempatkan untuk mengikuti kegiatan webinar yang sangat luar biasa dan kami tunggu untuk partisipasi Bapak Ibu semua di kegiatan webinar selanjutnya pada tanggal 15 Februari di jam yang sama. Dan insya Allah nanti akan ada penugasan mengenai materi yang telah disampaikan. Sekian, salam bahagia, selamat malam, dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Mohon izin.